Terus si Rengga ngeliat di depan kita kayak, bukan kayak sih, di depan kita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gue refleks dari bawah gini, astagfirullahaladzim, gue bilang. Kaki gue ada yang megang begini nih. Astagfirullahaladzim. Kaki lewat lagi bang, set. Udahlah, gue hirauin. Begitu yang ketiga kali, tapak kakinya tuh kedengeran. My God. Klek, 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 klek. Begitu tapak kakinya kedengeran, tenda gue di bret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kali ini gue lagi ngebajak salah satu konten kreator nih, yaitu Indra Stories, dimana gue bakal ngulik langsung lah ceritanya beliau nih. Biasanya kan dia jadi host nih, cuma kali ini gue bajak nih channelnya dia, gue yang jadi hostnya. Jadi sebelum kita tanya lebih dalam nih, Bang Indra mau berbagi pengalamannya di gunung mana, gue mau mengingatkan teman-teman nih untuk tetap support channelnya Indra Stories dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Semoga channel Indra Stories makin meluas, makin semangat buat konten-kontennya, dan kita doakan semoga Bang Indra tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel Indra Story, kita mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, Bang, maaf ya, kita bajak. Siap. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman pendakian horor di gunung atau tempat-tempat keramat lainnya, yang pengen jadi narasumber di Indra Stories, atau ceritanya pengen dibawakan oleh Bang Indra langsung, bisa banget nih DM di Instagramnya Indra Stories ya Bang? Betul. Atau via email yang tertera nanti gue cantumin di link deskripsi. Oke, kita langsung aja nih tanya-tanya sama hostnya Indra Stories. Halo Bang Indra. Halo Bang Reja. Maaf nih, kita bajak channelnya. Nggak apa-apa. Justru gue mau ucapin makasih banyak nih Bang. Udah mampir. Udah mampir ya? Balik. Nah Bang, di kesempatan kali ini, lu mau bagi pengalaman lu di mana nih Bang? Karena kan sebelumnya cerita lu epic banget nih di channel gue. Ya, kali ini gue bakal cerita pengalaman gue di Gunung Lawu Bang. Oh, Gunung Lawu lagi nih Gunung berarti? Lawu lagi, via Candi Ceto lagi. Wow. Jadi sebenarnya cerita ini tuh ada kaitannya dengan cerita waktu gue ceritain di channel lo itu. Oh, berkesinambung ya? Iya, jadi yang gue ceritain ini pendakian pertama gue di Gunung Lawu via Ceto. Oh. Dan yang kedua itu yang di channel lo yang gue ceritain. Berarti ini perdana nih ke Ceto. Perdana. Ke Lawu. Iya, perdana. Oke. Apa tuh kisi-kisinya Bang? Kisi-kisinya itu gue diikutin Eyang Lawu sampai ke rumah. Dan bukan sehari 2 hari, tapi sebulan lebih Bang. Dan itu yang menyarankan untuk kembali itu teman gue sendiri. Oke, tahan dulu Bang. Siap. Lawu lagi nih guys. Kayaknya demen banget dia ke Lawu nih. Oke. Kayaknya gak usah berlama-lama nih, karena ceritanya pasti epic banget. Apalagi kan terkenalnya tuh ada historisnya lah Bang ya. Iya. Di Gunung Lawu itu tentang Eyang Lawu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Indra.
Oke Bang, jadi pendakian gua di Gunung Lawu ini di tahun 2020. Ini pendakian ini bisa dibilang gua nggak sengaja sih. Nggak sengaja itu, jadi awalnya ada teman rumah gua nih main ke rumah. Jadi rumah gua itu kan dulu belum jadi ya, masih renovasi Bang. Dan itu kosong, nggak ada yang nempatin. Teman gua main lah ke rumah, gua ajak nongkrong di situ gitu kan. Dulu itu kita masih yang namanya main Mobile Legend lah, mabar gitu kan. Nah, temen gue main ke rumah, awalnya ngajakin gue mabar lah ceritanya gitu kan. Nah, ternyata temen gue ini, si Alam ya, namanya Alam. Si Alam ini nggak taunya dia ikut grup Bang. Ikut grup, salah satu komunitas gitulah. Nah, pada saat dia main ke rumah gue, dari grup itu ada video call nih ceritanya, rame-rame lah pada saat itu, rame-rame. Nah, gue main sendiri nih, main Mobile Legends sendiri. Di saat si Alam ini lagi ngobrol sama temennya, di situ temennya bilang, Lam, lu mau ikut nggak ke Gunung Lawu? Dia bilang gitu. Nah, gue spontan langsung nyeletuk Bang pada saat itu. Gue ikut dong Lam, gue bilang gitu. Terus dia langsung bilang, lu mau ikut nggak? Iya gue ikut, gue bilang gitu. Kapan emang? Belum tahu nih, ntar dikabarin. Ntar dibikinin grup kecil kata dia gitu. Ya udah ntar kalau emang jadi berangkat, gue masukin aja ke grup, gue bilang gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya si Alam ini ngabarin ke gue, Ndra, ke Lawu jadi nih, kata dia. Gue lupa Bang pada saat itu bulannya bulan apa. Yang gue inget ini 2020. Pada saat itu sih masih masa ini ya, setelah PSBB. Setelah PSBB, betul. Setelah PSBB, sebelum PPKM ya berarti ya. Nah, akhirnya di situ gue dimasukin ke grup nih Bang. Dimasukin ke grup, di situ ngobrol-ngobrol lah, berunding. Nah, ternyata di grup itu gue dibagi lagi nih, dibagi-bagi kelompok. Nah, karena gue mikirnya gue nggak kenal sama mereka-mereka kan Bang. Maksudnya belum kenal ini dalam arti kata di lapangan lah pada saat itu. Itu kalau nggak salah itu ada 25 orang yang ikut. Akhirnya gue spontan ngajak temen gue nih, bekas teman kerja dulu gitu kan. Namanya Ilham. Gue bilang, Ham, lu mau ikut gue nggak? Gue bilang gitu. Kemana? Ke Lawu. Kan dia emang udah sering Bang. Dia udah sering ke Lawu karena dia kampungnya sendiri di daerah Madiun kalau nggak salah gitu. Nah, karena gue pikir dia sering naik ke Lawu nih, ya gue ajak lah dia gitu kan. Lu libur kan? Gue bilang gitu. Libur. Akhirnya dia waktunya pas dan dia juga ikut nih akhirnya. Nah, di grup kecil itu dimasukin juga nih teman gue. Nah, di situ di grup kecil itu kita komunikasi lah segala macam, dan akhirnya gue dibagi kelompok. Kelompok gue ini pada saat itu gue, Ilham, sama Alam nih yang dari rumah nih Bang. Nah, cuma karena logistik ini kita masing-masing pada saat itu, jadi ya udah kita cari satu orang lagi nih. Nah, dapatlah di situ satu orang itu Rengga, domisilinya di daerah Cilandak. Daerah Cilandak. Nah, karena kan kita berangkat ini emang ketemunya langsung di base camp ya Bang ya. Ketemunya langsung di base camp. Nah, di situ kita mikirin nih besok kita mau naik apa nih gitu kan. Gue ada yang nyaranin suruh bawa kendaraan lah, nyewa segala macam, tapi akhirnya kelompok gue pun bertiga doang nih jadinya Bang. Jadi si Rengga ini misah jalannya. Dia mesen tiket duluan. Dan gue mesen tiket itu mesen tiketnya berangkat jam 3 sore, jam 1 siang gue baru mesen tiket Bang. Dadakan. Nah, kenapa dadakan? Jadi pada saat pas mau berangkat besoknya, temen gue ini kan datang nih, dua-duanya nih ke rumah gue, dan kita packing di situ, nginep lah di situ biar besok berangkat bareng gitu kan. Di saat di rumah gue ini waktu itu ada 2 orang temen lah gitu, temen rumah gitu Bang. Temen rumah, dia main juga ke rumah. Pas gue lagi packing segala macam, udah kelar nih packingan.
Nah begitu kelar packingan, gue bilang, yuk kita patungan beli logistik nih, gue bilang gitu kan. Nah di saat temen gue si Ilham mau ngeluarin duit nih buat patungan, dia nyariin dompet bang. Dompet gue kemana ya? Gue bilang, kan lu nggak ngeluarin dompet. Enggak, gue ngeluarin kata dia. Sampai akhirnya nih packingan kita nih dibongkar-bongkarin lagi bang, nyariin dompetnya dia. Nggak ketemu nih bang nih dompetnya. Gue mikir, masa iya hilang sih dompet? Di sini cuma ada kita doang nih berlima sama teman rumah gue nih 2 orang gitu kan. Akhirnya di situ si Ilham ini ngabarin lah ke orang rumahnya, ke ibunya lah gitu. Dan di situ ibunya bilang, udah kamu nggak usah berangkat karena kan dompetnya hilang, identitasnya nggak ada, pokoknya segala macam nggak ada lah gitu. Nah jadi ibunya ini khawatir kalau nggak bawa identitas takutnya kenapa-napa kan repot bang. Iya benar. Nah di situ gue langsung ya nggak jadi berangkat nih. Itu gue usahain tuh bang sampai jam 12 siang gue nggak tidur nyari tahu keberadaan dompetnya ini di mana gitu. Akhirnya pas kita telusuri bareng-bareng, ternyata dompet ini diambil salah satu dari 2 orang itu bang. Pada saat gue packing gitu. Nah akhirnya pas pagi-pagi dikembaliin. Gue cuma bilang pada saat itu, yang penting lu kembaliin identitas, masalah isinya lu bawa silakan, gue bilang gitu. Yang penting identitas karena gue mau naik nih, gue bilang gitu. Karena gue mau naik Lawu, gue bilang gitu. Yang jaraknya tuh nggak dekat lah, gue bilang. Dan gue perlu identitas. Akhirnya temen gue itu mulangin nih bang dompet itu. Cuma emang pada saat itu walaupun gue sempat kesel juga kan ya, gue kesel dan ya gue malu juga lah. Iya benar. Karena di situ kan tanggung jawab gue gitu kan, teman gue dompetnya bisa sampai hilang. Cuma gue bilang ya udahlah, namanya musibah gitu kan. Cuma pada saat itu gue juga nggak berpikir yang macam-macam lah, yang aneh-aneh gitu masalah pendakian. Nah akhirnya setelah dompet itu ketemu, identitas balik, baru di situ gue mesen tiket bus. Alhamdulillah banget gue dapat tiket bus itu. Gue naik Sinar Jaya, gue mesen jam 1 siang, dapat tuh gue jam 3 sore bang. Buru-buru tuh gue, karena waktu cuma 2 jam kan. Buru-buru gue packing, sampai akhirnya kita belum beli logistik sama sekali. Belum beli logistik, yang penting kita udah packing dulu deh. Packing, kita berangkat nih ke PO-nya. Nah, berangkat dari PO-nya itu jam 3 sore. Kita berangkat, nah namanya bis ini kan dia mampir dulu nih ke ke terminal gitu kan. Nah ternyata bis gua ini itu ngejemput anggota gua yang tadinya misah berangkatnya bang. Si Rengga ini anak Cilandak. Akhirnya ketemulah sama dia gitu kan, satu bis. Haji mumpung ya. Mumpung, katanya ternyata bis yang dia pesen itu adalah bis gua juga, satu arah gitu. Cuma beda keberangkatan aja. Nah disitulah kita berangkat bareng dan gue sampai di Karangpandan, terminal Karangpandan itu subuh. Pokoknya pas gue turun dari bus itu azan. Dan di situ gue sama sekali, gue bertiga ini dari rumah belum makan apa-apa bang, belum diisi apa-apa perut karena emang kita ngejar waktu kan. Dari jam 1 ke jam 3 gitu. Sempat ada trouble juga ya. Sempat ada trouble, dan ini kita berangkat apa enggak gitu kan. Nah akhirnya gue di situ nyari makanan, cuma belum ada yang buka. Belum ada yang buka. Sambil kita nunggu nggak lama, sekitar setengah jam lah, datang bang rombongan yang lain nih di terminal Karangpandan itu. Datang semuanya. Akhirnya kita lagi-lagi nggak sempat makan nih bertiga, karena begitu rombongan datang nggak lama, udah yuk langsung berangkat, langsung cabut. Nah kita cabut ini nggak langsung ke base camp Ceto bang. Jadi waktu itu gua naik lewat Ceto bang, Ceto. Nah di situ kita nggak langsung ke base camp Ceto, tapi kita ke rumah saudara dulu nih, saudara dari salah satu peserta lah gitu ya, gua katakanlah peserta gitu, di daerah Kemuning. Nah di situ kita istirahat dulu, kita tidur dulu, kita makan dulu lah di situ. Sekalian gue belanja logistik buat naik. Akhirnya setelah kita istirahat, makan dan persiapan logistik segala macam, barulah kita menuju ke base camp Candi Ceto.
Di base camp Candi Ceto itu kurang lebih gue jam setengah 12 lah sebelum zuhur. Sebelum zuhur gue di situ, dan di situ prepare lagi buat segala macem. Setelah prepare alat segala macam semua udah oke, itu sekitar jam 1 atau setengah 2 gue lupa. Barulah di situ kita mulai trekking. Dan pada saat trekking ini memang gue lihat kondisi pendaki sepi ya. Mungkin mereka udah pada naik pagi bang. Gue kan naik siang gitu ya, jadi ya mungkin gue kesiangan, jadi emang sepi gitu kan. Kita ngambil sisi positifnya nih. Iya, kita ngambil sisi positif. Dan pada saat itu memang gue juga di pendakian itu gue nggak banyak omong bang, karena kan gue belum ruang lingkup baru lah bang ya. Ruang lingkup baru gue, dan gue kesana kesini tuh bertiga aja sama teman gue yang di rumah gitu. Nah akhirnya kita jalan bertiga nih sama teman gue, dan di situ kita jalan pun nggak ada katakanlah skema atau apa gitu ya, ada advance, ada gate atau ada sweeper, itu nggak ada pada saat itu. Jadi ya namanya gimana ya, ya udah naik bareng aja gitu. Nah makanya gue tujuan yang ngajak temen gue ini buat nge-backup juga lah gitu, karena dia lebih sering dan lebih dulu lah mendaki dibanding gue. Nah si Ilham ini jalan bareng sama gue nih, sama Alam. Gue jalan bertiga bang. Gue jalan bertiga itu jalan ngelewatin Candi Kete ya. Ngelewatin Candi Kete. Nah terus kita akhirnya nge-break di Pancuran 7. Nah di Pancuran 7 kita nge-break. Itu udah sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu, gue lupa. Akhirnya kita lanjut lagi jalan nih. Di pos 1 itu kita nge-break nggak lama sih bang, cuma 10 menit lah di situ, 10 menit. Dan kebetulan gue jalan bertiga sama teman gue ini bareng sama sweeper ternyata gitu. Jadi jadi perjalanan ini tuh gini bang, dia bikin giveaway nih. Nah ada pemenang giveaway itu ada 3 orang. Nah tapi dia ngebuka juga untuk siapa aja yang mau ikut, boleh silakan gitu. Tapi kayak alat, logistik segala macam, simaksi semuanya kita sendiri gitu loh. Jadi yang kasarnya yang istimewa itu ya hanya 3 orang ini yang giveaway. Nah sampailah kita di pos 1, nggak lama, sekitar 10 menitan gitu kan, kita berangkat lagi nih bang. Berangkat, dan gue lagi-lagi jalan bertiga nih sama teman gue, sama si Alam dan si Ilham. Gue jalan kita jalan nggak buru-buru banget sih, nggak buru-buru. Dan akhirnya kita sampai di pos 2 nih bang. Di pos 2 kita makan, masak gitu kan, makan. Dan kelar itu sekitar jam 4 nih, gue lagi nyantai gitu kan, lagi ngerokok segala macam. Nah itu ada beberapa yang udah pada jalan duluan nih bang. Udah pada jalan duluan, itu tinggal berapa orang ya di situ, kalau nggak salah 6 atau 7 orang gitu, termasuk gue bertiga. Nah akhirnya gue bilang, bang gue jalan duluan ya, pamit nih bang, gue jalan duluan bertiga nih sama teman gue ini. Pokoknya gue dari awal pendakian tuh selalu bertiga gitu, karena prinsip gue pada saat itu, gue berangkat dari rumah bertiga nih, ya kan, turun pulang sampai dengan di tempat ini kita ngumpul harus bertiga juga, gue bilang gitu. Nah di situ gue jalan bertiga, nggak jauh dari pos 2 nih bang, sekitar 5 menit lah, 5 menit dari pos 2 gue jalan. Tiba-tiba kaki gue berhenti, nggak bisa jalan, dan gue jalan di belakang. Yang jalan di depan itu pertama si Alam, kedua si Ilham, dan gue di belakang. Begitu 5 menit kok, yang gue inget itu sekitar 5 menit lah jaraknya, pokoknya nggak jauh dari pos 2. Gue jalan, tiba-tiba gue mau jalan berat, dan kaki gue nggak bisa ditekuk bang. Gue sempat kaget pada saat itu, jadi kaki gue nggak bisa ditekuk. Gue refleks ngeliat ke bawah gini, astagfirullahaladzim, gue bilang, kaki gue ada yang megang begini nih. Astagfirullahaladzim. Kaki gue dipegang begini. Gue sempat ngeliat ke belakang, aduh merinding gue. Gue sempat ngeliat ke belakang gitu ya, dia kayak tengkurap gini nih, megang kaki gue. Lagi gila sih bang. Nah di situ gue spontan tuh langsung manggil, Lam, Am, gue bilang gitu. Ya Ndra,
tungguin gue minta tungguin langsung. Lu kenapa? Kaki gue nggak bisa jalan, gue bilang gitu kan. Akhirnya mereka balik lagi, bang. Lu kenapa, Ndra? Nyamperin gue. Kaki gue nggak bisa jalan, kaki gue udah geter tuh, bang, gemeteran. Kaki gue nggak bisa jalan, Lam, gue bilang gitu. Dia pakai trekking pole nih, bang. Nih lu pakai trekking pole gue dah. Lu kenapa emangnya? Nggak tahu gue nggak mau ngomong pada saat itu, bang. Lu ada ini nggak? Gue speak aja gitu kan, gue bilang. Lu ada apa kayak balsam atau apa gitu, gue bilang. Ada nih. Waktu itu gue dikasih hot cream sama dia. Ya walaupun gue tahu hot cream itu nantinya bakalan dingin gitu kan. Cuma gue minta aja sama dia, gue nggak pakai gitu kan. Karena gue nggak mau ngebikin suges lah pada saat itu. Dan akhirnya trekking pole-nya gue ambil. Gue yang pakai trekking pole-nya. Gue bener-bener pada saat itu gimana ya, kaget, bisa dibilang shock juga gue. Dan gue selama perjalanan setelah gue ngelewatin itu kepikiran terus di bayang-bayangan gue. Iyalah. Tentang sosok yang, jadi gimana ya, awalnya gue ngeliat ke paha gue kaget, kok ada yang megang gue gini kan. Gue ngeliat ke belakang lagi, jadi tengkurap gitu. Jadi gue nggak ngeliat mukanya, belakangnya tengkurap gini. Akhirnya gue lanjut nih, bang, jalan. Gue lanjut jalan pakai trekking pole. Gue udah dikasih trekking pole kan sama si Alam ini. Gue jalan. Nah, ketemulah kita maghrib, dan akhirnya gue ngebreak gitu. Jadi gue kalau pas masuk waktu sholat gitu ya, waktu azan, gue pasti berhenti dulu. Akhirnya gue bilang break dulu deh. Nah, di saat ngebreak ini, jadi si Alam sama si Ilham ini duduk di sebelah kanan jalur. Nah, sementara gue di sebelah kiri, bang. Gue nyari ya spot yang enak lah gitu. Gue duduk langsung gabrukin keril gitu kan. Dia bikin kopi berdua. Nah, itu udah mulai gelap tuh, bang. Dan gue belum ngeluarin headlamp nih. Headlamp gue jadi ada di kepala keril. Gue taruh di kepala keril. Dan keril gue belum gue lepas kan pada saat itu. Nah, mereka berdua nawarin gue, "Dah, kopi nggak?" "Boleh dah," gue bilang gitu. Cuma terus terang aja pada saat itu gue masih mikirin itu apa ya tadi. Gue masih sempat nggak percaya gitu. Itu apa ya tadi. Nah, akhirnya sini, kalau mau ngopi bareng-bareng sini gitu. Akhirnya ya udah, karena gue mau nyamperin teman gue ngeluarin headlamp dong, bang. Ya. Nah, keril ini gue buka, bang, palanya. Gue pakai kan, gini kan. Langsung gue nyalain, bang. Jadi begitu gue pakai langsung gue nyalain. Tek, di depan gue mata ada 3 pasang kesorot sama headlamp gue. Kaget lagi gue di situ. Gue mikir cuma mungkin kunang-kunang, tapi kok merah gitu. Nah, di situ gue langsung nyamperin teman gue bikin kopi. Temen gue nanya lagi, "Lu kenapa sih? Santai aja, kenapa sih?" Dibilang gitu. Nggak apa-apa, gue dingin," gue bilang gitu kan. Dingin gue. Yaudah nih, minum kopinya. Ngopi lah di situ. Ada sekitar setengah jam lah, bang. Gue agak lama juga di situ ngopi. Gue nyairin suasana, coba nyairin suges gue gitu kan ya. Gue ngobrol lah di situ. Dan di situ gue cuma bertiga doang, nggak ada lagi. Gue sempat mikir, kayaknya di pos 2 itu pas gue berangkat kan masih ada rombongan, bang, di belakang ya. Ya kan, kok mereka nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal gue ngopi itu tujuannya nungguin lah ya, sambil gue nungguin. Cuma berhubung nggak nyampe-nyampe, akhirnya sekitar jam 7-an lah, kalau nggak salah ya, gue lanjut jalan nih. Gue lanjut jalan, trekking malam, menuju ke pos 3. Dan jaraknya dari pos 3 ke tempat gue break itu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah pada saat itu. Soalnya gue nyampe di pos 3 itu sekitar jam 9-an kalau nggak salah, jam 9, setengah 10 lah. Gue datang ke situ, tinggal rombongan gue doang. Tim sweeper ternyata udah di depan. Tinggal gue doang. Dan akhirnya gue ke bagian tenda yang space-nya itu miring.
Iya. Ya kan, space-nya miring, ya udah mau nggak mau gue masang di situ lah. Jadi kan shelter, abis shelter itu kan ada warung. Nah di samping warung itu miring banget bang ini. Iya. Akhirnya gue pasang lah di situ. Pasang, nah teman gue si Ilham ini udah menggigil kedinginan gitu kan. Masang tenda juga udah gimana ya, greget gitu, tremor gitu kan. Gue pasang berdua gitu kan, Lam lu masak air Lam. Nah akhirnya begitu tenda berdiri, terus gue masuk dalam tenda bertiga nih. Sampai pagi nggak ada yang keluar gue. Masak di dalam tenda, itu gue yang minta gitu. Oh. Kita masak dalam tenda aja ya, gue bilang gitu kan. Mau ngopi juga dalam tenda dah, gue bilang gitu. Karena ya gimana ya, dari dua kejadian ini itu keinget banget di pikiran gue gitu. Kita dalam tenda aja ya, gue bilang gitu kan. Dalam tenda, akhirnya gue masak nasi di dalam tenda, terus bikin kopi dalam tenda, sampai akhirnya pas besok pagi kita bangun, kita ditanya ini, lu di tenda aja pada bertiga, nggak ada yang mau gabung apa semalam? Gue alasannya nggak bang, teman gue ini apa namanya dinginan, gue bilang gitu, udah kecapean. Nah si Alam ini teman gue ini bang, gue nggak tahu kenapa ya, dia ini naik, dia bawa tas B. Oke. Tas B nggak bukan yang panjang itu, yang 3-3 lah ya, itu. Gitu. Dikalungin di tangannya. Itu emang gue ngelihat pas di base camp, gue sempat, lu takut amat lah sampai tas B dipegang di tangan gitu kan, gue bilang. Dia cuma nyengir doang gitu. Nah pas tidur itu dia nyetel murotal nih bang. Nah, alhamdulillah kita bertiga ini bisa di pos 3 itu kita tidur semua lah pulas, walaupun gue sempat kebangun, cuma gue paksa tidur. Pokoknya yang paling gue inget banget itu di saat pas kaki gue nggak bisa digerakin itu. Nah gue kebangun, gue coba tidur, dan akhirnya kita ketemu pagi. Dan pas pagi itu kita baru gabung masak bareng-bareng semuanya. Dan di saat pas masak itu ya kita ditanya, lu semalam nggak ada yang keluar tenda satupun, dia bilang gitu. Iya bang, teman gue kedinginan, gue bilang gitu. Jadi kita di dalam tenda aja, gue juga kemarin udah capek banget. Nah setelah kita sarapan, setelah kita makan nih, itu kita lanjut lagi perjalanan sekitar jam 10 atau jam setengah 11 lah. Gue lanjut jalan perjalanan nih, lagi-lagi gue bertiga sama teman gue. Kita jalan menuju ke pos 4. Kita lanjut perjalanan menuju ke pos 4. Nah di di pertengahan jalan menuju ke pos 4, gue ketemu burung nih bang. Burung jalak, paruh kuning itu kan. Di saat pas gue lagi buang air kecil nih, gue buang air kecil. Nah terus ada burung jalak. Ini burung ngikutin mulu gitu kan. Gue jalan ke sana dia ngikutin. Nah teman gue si Ilham ini bilang, Dra, mitosnya kalau diikutin sama burung kayak gitu, kita diizinin loh naik Gunung Lawu gitu. Kata dia gitu. Dan gue pada saat itu memang gue nggak gue belum ngerti banget lah tentang gunung itu ya, sejarahnya atau apa, gue belum ngerti banget. Yang jelas gue mau naik ke gunung itu ya gue emang pengen nyobain karena gue belum pernah ke Lawu gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, kalau misalkan diizinin restuin, alhamdulillah, berarti kan kita ada yang jagain, gue bilang gitu. Kita jalan nih bang, bertiga tuh burung ngikutin, satu di belakang dan ada satu lagi di depan. Oh, kayak ngawal bang. Iya, yang satu di belakang ini, di belakang gua, yang satu di depannya si Alam jalan, kayak nunjukin jalan gitu, tuk jalan. Nah akhirnya sampailah kita di pos 4 nih. Nah di pos 4 ini teman-teman yang lain itu ngebreak di situ, ngopi, masak mie gitu kan. Nah di situ gue sempat ngobrol sama salah satu anggota lah, namanya ini Mas Wahyu, yang waktu itu pernah gue ceritain. Dia tuh jagain gue waktu explore di Pasar Dieng. Oh iya. Yang ininya ditabuk itu. Iya benar. Nah disitulah perkenalan gue sama dia bang. Oke. Nah dia sempat cerita sama gue di situ di pos 4 itu, kita ngebreak lama bang. Di pos 4 itu dia cerita sama gue kalau dia itu dulu emang udah sering ke Lawu, tapi bukan sebagai pendaki.
tapi sebagai spiritual gitu. Nah, berarti kan orang ini kan paham sama hal-hal kayak gitu ya, peka lah segala macam gitu. Gua ngobrol. Nah, begitu hari udah mulai masuk agak sore, kita lanjut nih berangkat. Setelah itu gue jalan sama Mas Wahyu nih, nambah. Jadi berempat? Enggak, berlima bang, sama si Rengga itu yang orang Cilandak gitu. Jadi kita jalan berlima nih. Kita jalan berlima, aman-aman aja nih. Dari pos 4 menuju ke Bulak Peperangan. Kita naik, sebelum Bulak Peperangan itu kan kita melipir dulu nih ke kanan, terus baru belok kiri tuh naik tuh kan. Kita naik, ketemu pohon tumbang yang pertama. Setelah pohon tumbang yang pertama, itu kan baru Bulak Peperangan tuh. Sebelum pos 5 ya berarti ya. Kita sempat berhenti dan gue duduk di sebelah kanan. Jadi jalur Bulak Peperangan kita berhenti semua di sebelah kanan, di sisi kanan. Nah teman gue si Ilham ini bang, dia duduk di sabana nih, di depan bang. Duduk di sabana, di depan. Gue perhatiin nih si Ilham nih, tumben dia selfie begini. Terus dia selfie begini. Lah, ini anak selama gua kenal dulu waktu kerja lah kasarnya gitu ya. Waktu gua kerja bareng sama dia, ini orang jarang banget foto-foto, apalagi selfie gitu. Ini kok tumben selfie gitu kan? Oh mungkin ya karena di gunung dia mau ngambil view-nya gitu kan. Gua samperin, bareng-bareng dong kalau mau foto, gua bilang gitu kan. Kagak, ndak, gue lagi ini aja nih, iseng kata dia gitu. Iseng, sini gue temenin, foto bareng-bareng, gue bilang. Kagak, tadi di sebelah gue kayak ada yang duduk, makanya gue coba nih masuk ke kamera gue. Anjir, kata gue. Geblek. Sebelah lo ada yang duduk, gue bilang. Iya, jadi dia di sabana itu duduk sendiri bang, begini. Nah, begitu dia lagi ngeliatin sabana gitu kan. Nggak lama dia ngeluarin handphone, gue perhatiin kan dari belakang dia ngeluarin handphone, terus tiba-tiba dia moto, terus nggak lama dia moto lagi, plek. Makanya gue pikir, lu kok tumben selfie bilang gitu kan. Nggak taunya dia tuh ngerasa di belakangnya dia tuh ada yang duduk nih, di belakangnya dia, tapi duduknya ini pindah-pindah, entar di sebelah kanan, entar di sebelah kiri, entar di belakangnya dia. Makanya dia fotonya gini, terus dia diam, dia ngeliat sabana lagi, ntar gak lama dia gini. Ternyata itu alasannya. Makanya gue aneh, kok lu tumben gitu loh, ngeluarin handphone lu selfie. Biasanya lu di foto bareng-bareng aja agak susah gitu kan. Nah akhirnya hari udah mulai makin sore nih, itu sekitar jam 5 lah, kita di Bulak Peperangan jam 5 dan udah mendekati gelap. Gue jalan nih, lagi-lagi gue jalan bertiga nih. Kali ini gue bertiga doang bang. Yang dari pos 4 sampai ke Bulak Peperangan itu gue bareng sama Mas Wahyu dan si Rengga. Dan dari Bulak Peperangan ke Gupakan Menjangan gue bertiga. Dan rombongan yang lain udah pada jalan. Dan di situ ada perempuannya 2 bang. Dan yang perempuan 2 ini, dia ini salah satu, dua-duanya ini pemenang giveaway gitu loh. Pemenang giveaway itu. Jadi ibaratnya tamu istimewanya lah gitu. 2 perempuan dan 1 laki-laki, kan 3 orang. Ini semua udah pada jalan bang. Jadi kita nge-camp itu di camp area Gupakan Menjangan, tapi di depannya lagi. Yang pohon-pohon pinus kalau nggak salah ya. Nah dari Bulak Peperangan gue jalan nih bareng-bareng sama si Alam sama si Ilham. Gue jalan, kan kita sampai di pos 5 tuh ya. Ngelewatin pos 5, terus kan ada pohon tumbang lagi tuh bang, yang kita ngolong lewat bawah. Pertama si Alam lewat, saya ngolong, nggak lama si Ilham lewat. Pas gua ngolong begini, di pohon kita ngolong kan lewat sini ya. Di sini gua lihat ada orang, tapi gua nggak tahu ya itu pendaki atau bukan gitu. Dia begini nih, tapi nunduk ya, gini nih, tangannya begini, kayak orang kedinginan. Bisa dibilang kayak orang kedinginan. Nah di situ gue sempat merhatiin, maksudnya ini anggota kelompok dari pendakian gue atau bukan gitu kan. Gue bilang bukan, biasa aja bang, gue jalan biasa.
Karena di pas yang di pohon itu, di pos 5 itu ada yang mendirikan tenda, ada 2 tenda di situ. Biasa aja gua ya kan, sambil gua ngeliat ke belakang gitu kan, berjalan. Gua sempat nanya lah sama si Alam, kan Alam ini yang lebih kenal lah sama anggota-anggota yang lain gitu kan. Lam, itu yang buat sempat nanya kan, Lam, itu yang di abis pohon tadi itu temen lu bukan? Gue bilang gitu. Apaan sih, Dra? Orang gak ada siapa-siapa. Ah, yang bener lu, gue bilang gitu. Orang gak ada siapa-siapa, anak-anak udah di depan semua. Gue nengok lagi, astagfirullahaladzim, kagak ada. Innalillahi. Itu pertanyaan gue siapa, gue nggak tahu sampai sekarang ya. Merinding. Sampai gue kemarin ke Lau lagi pun gue masih penasaran itu siapa, gue nggak tahu. Nah akhirnya kita sampai di camp nih. Di camp itu gue setelah maghrib karena gue udah ngeluarin headlamp juga. Gue nyariin di mana nih masang tendanya gitu kan. Nah akhirnya di depan ada yang ngasih kode pakai headlamp, kedap-kedip gitu kan. Nah begitu sampai di Gupak Menjangan itu, di camp area kita lah gitu ya, gue masang tenda, diriin tenda. Nah di sebelah tenda gue ini kebetulan tendanya si Rengga dan Mas Wahyu. Oke. Nah begitu tenda gue udah berdiri, gue main lah ke tendanya mereka gitu kan bang, karena tendanya di sebelah gue. Dan kali ini posisi tendanya pun rapet gitu sama gue kan. Gue main lah ke situ. Gue lihat si Mas Wahyu ini lagi begini bang. Itu si Rengga langsung ngasih kode ke gue. Kenapa nggak? Oh yaudah. Gue akhirnya balik lagi tuh ke tenda gue. Gue cerita lah sama si Ilham. Alam sama si Ilham. Di sebelah Mas Wahyu lagi begini aja. Gue bilang gitu kan. Terus gue nanya si Rengga, suruh diem gue. Nah mereka berdua penasaran nih bang. Kenapa? Yuk ke situ. Gue main lah bang, bertiga nih. Gue main ke tendanya mereka. Gue ngobrol di situ. Udah selesai nih Mas Wahyu ini. Jadi Mas Wahyu ini udah selesai. Begitu gue tanya, lu tadi ngapain Mas? Itu Dra, yang di pos 4 dia bilang. Ikut di saya. Tadi udah tak suruh pergi sih, dia bilang gitu. Udah sampai sini aja. Kalau bahasanya dia, komunikasinya gitu bang. Terus sama saya ditawarin lagi. Tawarin apa Mas? Ya itu dulu waktu pas saya sering naik spiritual lah, katakanlah spiritual gitu ya. Saya ketemu lagi sama yang dulu pernah ikut sama saya. Jadi mungkin yang dikatakan pernah ikut sama dia ini ya bang, mungkin dulu itu buat pegangan dia atau apa gitu ya. Oke. Dia nawarin lagi, dia bilang gitu, saya mau dikasih lagi katanya, cuma saya nolak, saya udah nggak mau kayak gitu-gitu. Dan akhirnya saya diikutin sama yang di pos 4. Gue nyeletuk bang, perempuan ya? Iya perempuan, kata dia gitu. Kok lu tahu Ndra? Nebak aja Mas, gue bilang gitu kan. Nah di saat pas kita ngobrol-ngobrol begitu bang, tenda dari kelompok lain nih keluar nih satu orang nyamperin, bang ada yang punya obat nggak? Bilang gitu. Obat apaan bang? Itu teman gue perutnya sakit, dia bilang gitu. Terus kayak orang menggigil, nggak mau keluar tenda, dia bilang. Nah di situ kita malah bukan kepikiran kalau itu gejala hipo malah. Lalu? Tapi yang kita pikirin itu malah dari versinya Mas Wahyu sendiri bilang, yang dari Mas Wahyu itu yang ngikutin, yang dari pos 4 pindah ke situ bang. Innalillahi. Soalnya temen ini bilang pas di tenda aja begitu. Jadi setelah selesai mungkin setelah selesai Mas Wahyu dapat pesan atau apalah gitu ya, dia pindah ke situ. Akhirnya ya udah gue kasih, ini ada tolak angin nih, gue bilang gitu kan, kasih aja tolak angin gitu. Nah akhirnya pas begitu dia pergi,
ngasih tolak angin ke temannya. Mas Wahyu cuma bilang, bentar lagi juga nggak apa-apa keluar tenda orangnya. Bener bang. Setelah itu kita kan bikin apa namanya api unggun gitu lah, perapian sambil masak segala macam. Itu semua di luar tenda tuh, kita ngumpul semuanya. Itu ada anak yang apa yang dia bilang badannya menggigil, palanya sakit, sama perutnya sakit itu kram. Ada di situ. Gue lihat normal-normal aja, sehat gitu. Nah, justru malah teman gue yang 2 orang ini, si Alam sama si Ilham ini, dia di dalam tenda nggak mau keluar. Ya mungkin capek kali dia kan gitu kan. Yang keluar gue sendiri nih, gue ngebaur sama yang lain. Sampai ditanya temen lu mana yang 2? Di tenda bang, capean kali. Gue bilang, mau makan nggak nih? Kata dia gitu. Ya udah ntar gue tawarin makan lah akhirnya. Mereka keluar bang, keluar. Nah akhirnya singkat cerita nih, tidurlah kita di tenda nih bang. Tidur kita di tenda. Si Alam ini tasbih ini nggak pernah lepas emang dari tangannya dia, selalu dipegang sama dia. Jadi si Alam ini tidur di pinggir, gue di tengah bang, si Ilham di pinggir. Pas waktu tidur, gue lihat ada bayangan di tenda gue jalan. Set. Gue ngeliatin kan, gue pikir masih ada orang lah di luar gitu kan. Gue lihat keluar buka tenda, sepi. Udah pada masuk semua nih karena persiapan buat besok summit bang. Ya udah, gue tiduran lagi. Lewat lagi bang. Set. Udahlah, gue hirauin. Begitu yang ketiga kali, tapak kakinya tuh kedengeran. My God. Klek, 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 klek. Begitu tapak kakinya kedengeran, tenda gue bret. Berdiri begini, nunduk, tapi matanya begini. Innalillahi. Natap ke gue langsung astagfirullahaladzim. Pas banget gue lagi ngobrol, ngasih minum teh, apa ya, kayak model leak ya. Jadi ada taringnya gini. Cuma kalau leak itu kan setahu gue mukanya merah gitu ya. Ini mukanya hitam, cuma yang putih taringnya doang gini. Gue langsung, ya Allah, apaan lagi ini, astagfirullahaladzim. Temen gue ini si Bang Dana ini bilang, Ndra, kemarin habis naik gunung mana? Dia bilang gitu. Kemarin enggak, saya nggak habis naik gunung, gue bilang gitu. Terakhir naik gunung mana? Dia bilang, terakhir saya naik sama Alam, gue bilang gitu. Ke gunung mana? Gunung Lawu, gue bilang gitu. Udah itu kakek-kakek suruh pulang aja, dia bilang gitu bang.